Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Ibu Teti? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Ya, alhamdulillah ya, sehat ya. Ya. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin berwawancara dengan Ibu Teti selaku Kepala Sekolah SD Negeri 07 Klarean. Ya. Nah, maksud tujuan wawancara ini untuk melengkapi tugas demonstrasi kontekstual pada modul 3.1, yaitu pada materi pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Jadi nanti dalam wawancara ini saya ingin menggali pengalaman dari Ibu Teti selaku Kepala Sekolah di SD Negeri 7 Klarean tentang berbagi pengalaman Ibu ketika menangani kasus-kasus di sekolah Ibu. Ya. Boleh saya mulai, Ibu? Iya. Ya, Silakan. ada pertanyaan ini berkaitan dengan wawancara. Yang pertama ada, selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang ada di sekolah Ibu? Ketika ada kasus-kasus dilema etika di sekolah saya, ini saya pertama kali yaitu identifikasi dilemanya, caranya yaitu satu dengan menganalisis situasi, yaitu di mana memahami apa permasalahan tersebut yang terjadi dengan fakta-fakta yang ada. Kemudian yang kedua yaitu dengan mengidentifikasi pihak yang terlibat ataupun yang terkait di dalam masalah tersebut. Yang ketiga dengan mengevaluasi nilai yang bertentangan. Ya, disitulah kami mengidentifikasi dilema etika di sekolah kami. Ya. Jadi dengan menganalisis, kemudian mengidentifikasi pihak-pihak terlibat, kemudian evaluasi nilai yang bertentangan ya Bu. Itu cara Ibu dalam mengidentifikasi dilema etika. Kemudian bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Ibu? Ada yang sama-sama benar dan mengandung nilai-nilai kebajikan ya. Itu memang kadang kala itu sangat sulit ya, sulit sekali. Itu kami pengambilannya yaitu dengan satu diskusi kolaboratif, yaitu di mana mengundang pihak-pihak terkait untuk berdiskusi tentang dilema yang ada yang dihadapi ketika itu. Yang kedua yaitu menggunakan kerangka etika, di mana memanfaatkan prinsip-prinsip etika seperti apa ini untuk menganalisis pilihan, ya. Kemudian yang ketiga yaitu pertimbangan jangka panjangnya. Kami mempertimbangkan keputusan itu untuk jangka panjangnya itu bagaimana, dan terlebih yang memuat untuk semua pihaknya itu kepentingan umum, mengedepankan kepentingan umum dibanding kepentingan salah satu berarti pihak gitu ya. Jadi dengan cara berkolaborasi ya Bu dengan rekan-rekan Ibu di sekolah, kemudian menggunakan kerangka etika serta mempertimbangkan nanti jangka panjangnya itu bagaimana. Nah, terus langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah yang diambil ketika ada dilema etika di sekolah kami, satu yaitu pengumpulan informasi, tentunya data-data atau fakta-fakta yang ada kita kumpulkan. Kemudian yang kedua identifikasi alternatif. Yang ketiga analisis ya, analisis konsekuensinya bagaimana ya. Kemudian yang keempat pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan itu kita ambil dengan bersama-sama berdiskusi, tidak hanya melibatkan misalnya satu kepemimpinan saya saja, tapi seluruh warga sekolah. Yang kelima dengan evaluasi hasil. Ada 5 hal yang kami lakukan. Jadi ada 5 langkah yang dapat dilakukan dalam mengatasi
permasalahan yang ada ya Bu, Ya. dari mengumpulkan informasi sampai dengan mengevaluasi begitu ya. Ya. Terus hal-hal apa saja yang selama ini Ibu lakukan dan Ibu menganggap itu paling efektif dalam pengambilan keputusan Bu? Ya. Dari pengalaman saya yang sudah-sudah itu memang apa ya, banyak hal yang ternyata ini paling efektif ya. Iya. Paling efektifnya satu, yaitu adanya keterlibatan beragam pihak. Dengan kita mengakomodasi dari misalnya saran ataupun kritik, masukan dari berbagai pihak, itu malah justru akan mengefektifkan bagaimana kita akan mengambil suatu keputusan. Yang kedua, keterbukaan. Dengan berkomunikasi yang baik dari sesama anggota ataupun warga sekolah, itu adalah suatu jalan agar efektivitas itu bisa terjalin. Kemudian yang ketiga yaitu bimbingan dari mentor, itu juga penting, yaitu mencari tausiah dari individu yang berpengalaman tentunya. Ya. Jadi untuk lebih efektifnya dengan ya Bu, keterlibatan berbagai macam pihak ya. Iya. Kemudian ada keterbukaan terhadap masalah sampai dengan bimbingan atau mentor untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada. Iya, kemudian hal-hal apa yang selama ini merupakan tantangan Bu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika di sekolah Ibu? Tantangannya ya? Iya. Tantangan yang menjadi dalam pengambilan suatu keputusan di sekolah kami, satu yaitu ketidakpastian. Kadang memang sulitnya memprediksi konsekuensi jangka panjang dari suatu keputusan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, emosi. Kadang kita tidak bisa meredam saat kita sedang terjadi konflik tersebut. Kadang kita itu memang tantangan yang memang kita harus bisa mengatur emosi kita. Yang ketiga yaitu konflik kepentingan. Satu pihak kepentingannya A, yang kedua kepentingan B. Kadang itu saling bertentangan satu sama lain, yang kita sebagai suatu pimpinan itu harus mengambil satu kebijakan yang tepat dan tidak merugikan satu pihak manapun. Iya. Ya. Terus apakah Ibu memiliki sebuah program atau tata kelola atau jadwal dalam sebuah penyelesaian kasus-kasus dilema etika di sekolah Ibu? Prosedurnya ya? Iya. Satu, pendekatan bertahap. Artinya menggunakan tahapan tertentu untuk menangani dilema, mulai dari identifikasi hingga evaluasi. Itu yang pertama. Kedua adalah waktu untuk refleksi. Kadang-kadang memberikan waktu untuk berpikir sebelum memberi keputusan. Dan apabila prosedur penyelesaian itu tidak hanya itu saja, melihat apabila ada suatu kasus, ya langsung lebih baik kita segera menyelesaikan, tidak melihat nanti ke belakang-belakang ditunda-tunda, malah lebih cepat lebih baik. Ya. Terus apakah ada seseorang atau faktor-faktor lain yang sekiranya bisa membantu Ibu atau mempermudah dalam pengambilan keputusan Ibu selama menghadapi kasus di sekolah, Bu? Ada, memang ada, yaitu faktor yang membantu saya di sini adalah tim dukungan dari anggota masyarakat atau lingkungan sekolah itu sendiri, contohnya dari guru, wali kelasnya, ataupun guru mapel atau orang yang berpengalaman ya. Kemudian sumber daya dan referensi. Selain itu saya juga melihat literatur ataupun referensi dari lain, misalnya dari Google ya, searching Google sekarang itu kan banyak, kadang seperti itu. Ya. Nah, dari semua hal yang Ibu lakukan, yang Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang sekiranya Ibu dapatkan dari pengalaman Ibu selama ini dalam mengatasi permasalahan dilema etika di sekolah Ibu? Iya. Pembelajaran dari pengalaman tersebut yaitu bahwa pentingnya suatu keterbukaan antar pihak ataupun anggota yang berada di sekolah, lingkungan sekolah tersebut. Itu yang pertama, berarti keterbukaan.
Yang kedua adalah refleksi diri. Setelah adanya evaluasi, kita merefleksi, oh bagaimana nantinya ke depannya. Itu kita pikirkan bareng-bareng supaya tidak menjadi timbul masalah lagi di kemudian hari. Yang ketiga yaitu keseimbangan nilai. Memahami bahwa tidak ada keputusan yang sempurna dan kadang-kadang kompromi itu diperlukan. Ya, terima kasih atas wawancara kali ini. Ya. Ini merupakan pelajaran bagi saya. Pengalaman Ibu jadi pembelajaran bagi saya, dan saya sangat terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah mau berbagi pengalaman, berbagi praktek baik dengan saya. Dan saya ini juga untuk memenuhi tugas dari pendidikan guru penggerak Ibu, ya, untuk demonstrasi konseptual. Ya. Saya ucapkan terima kasih. Berjalan lancar ke depannya, lulus dengan baik. Ya, terima kasih. Saya cukupkan wawancara kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.